Terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dapat kita pergunakan waktu ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami pada saat ini. Kami mempergunakan waktu ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam kesederhanaan kami pada saat ini, kami ingin memuji meninggikan nama-Mu. Dimanapun juga anak-anak-Mu berada pada saat ini Tuhan,
Bahkan di mana-mana juga anak-anak Tuhan yang dapat tersambung dengan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Berikan kami bersatu hati Tuhan. Walaupun kami berjauhan satu dengan yang lain. Kalau roh Allah turun di dalam kehidupan kami akan dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Pakai urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang bertugas pada saat ini. Agar lewat pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami pada saat ini. Dapat menguatkan iman percaya kami. Dapat membawa kami lebih mendekatkan diri kami lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segenap rangkaian acara ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Allah Rohul Kudus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Yeah.
Raja mulia. atas segala raja. Sebentar kita mau menyembah Tuhan, kita undang Roh Allah tetap bekerja, Roh Allah tetap hadir di tengah-tengah kita. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang berkuasa, kiranya mengalir di dalam hati kita.
Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami di saat kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Agar benar-benar pujian penyembahan kami dapat menjadi dupa yang berharum di atas mezbahmu Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Bapa yang baik, kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu Tuhan, agar lewat setiap kata demi kata firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup. Kalau juga sebentar kami ingin memberikan sebahagian dari persembahan kami, kiranya Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, agar lewat setiap usaha dan pekerjaan kami tetap merasakan bahwa Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau juga Tuhan ada acara penyerahan anak, Engkau juga memberkati segenapnya ini Tuhan, seluruhnya ini untuk kehormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah dan kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jalankan persembahan ta kepada Tuhan. Kubawa kepadamu Tuhan. Puji Tuhan, turang rasanina, salam sejahtera, bantakrina, bandu anak-anak Tuhan, ijabah bekam baci beribadah ibas wari enda. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, kita akan kentisi melaksanakan penyerahan anak-anak. Sada anak dilaki di tengah-tengah keluarga sembiring depari mergana ya. Anak indah bahan gelarna Devan El Yakim sembiring ya. Kubacakan firman Tuhan di bahasa Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Turang rasenina, anak-anak indah harus diserahkan man Yesus. Firman Tuhan berkata, supaya ia memberkati mereka. Jadi, Devan NDP kentisinari diserahkan man Tuhan. Lah Tuhan si memberkati ia seumur hidupnya. Tuhan masuk-masuk ia, masuk-masuk tumbuh kembang, masuk-masuk perdalanan kegeluhan, masuk-masuk ia menyertai ia seumur kegeluhan. Orang tua terbatas, ya, pemeliharaan, penjagaan terbatas. Tapi Tuhan si sembah kita, ialah terbatas kuasana untuk menyertai kita, khususnya menyertai anak indah. Turang rasenina sindikan sada pujian, terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Terimalah ya Tuhan, terimalah ya Tuhan, berkatilah anakmu. Terimalah ya, terimalah Bapa Surgawi, diserahkan kami anak indah kubastan Tuhan. Tuhan memberkati ia, Tuhan menyertai ia, Tuhan nemani ia segedang-gedang geluhna. Bila ia banci menjadi berkat, menyenangkan ukur Tuhan, mempermuliakan gelar Tuhan. Pakai hambandu, menumpangkan tangan man anak indah, dan Tuhan si berlobang paku tertumpang untuk memberkati ia. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kenduari kam Devan Elyakim sembiring depari. Kuserahkan janaku pasu-pasu kam ibas gelar Bapa anak dilaki ras kesasi badia. Emkam ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Ia mesi nemani kam si masu-masu kam. Genduari nari seh rasa lalap. Ku kasalalap. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bujur Tuhan. Kam kasih masu-masu orang tuana peduana. Gelas seumur geluhna tetap ia menjadi kalak si berkati oleh Tuhan. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami bertoto, kami mengatakan bujur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, terang senina. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu singgo lewat kita belajar firman Tuhan karena hidup atau berjalan karena iman. Ketika kita hidup di dalam iman, bukan berarti perjalanan kita seperti berjalan di jalan tol, ya, jalan bebas hambatan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak ada persoalan, hidup kita tidak ada masalah, hidup kita aman lahir batin. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selamanya aman tenteram. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah menyertai kita di dalam persoalan. Turang rasenina senda firman Tuhan dengan tema ujian terhadap iman. Iman perlu diuji.
untuk membuktikan kualitasnya, untuk membuktikan kemurnian daripada iman. Banyak orang mengaku beriman, banyak orang mengaku percaya, banyak orang mengaku setia, banyak orang mengaku hebat, banyak orang mengaku berkualitas. Tetapi ujianlah yang akan membuktikan semua itu. Kalau tidak diuji, kita tidak akan tahu apakah itu berkualitas atau tidak. Kalau tidak diuji, kita tidak tahu. Turang rasenina. Anak sekolah jago aku nina adilah iuji lah siete. Ujianlah yang akan membuktikan dia betul-betul pintar atau tidak. Mari Senin Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini berkata turang resnina bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Biasa diucapkan bahagia, selamat berbahagia, adilit kala si berhasil. Lit kala membangun rumah, lit kala si rejabu. Lit kala ndatken keuntungan si melimpah-limpah. Maka ikatakan selamat berbahagia. Tetapi ayat ini berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Labo sada jenis ngenca, tetapi berbagai-bagai. Artinya melala hal ipake Tuhan untuk menguji iman kita. Lid deba lewat masalah ekonomi. Lid deba masalah keluarga. Sen layak kurang. Tapi keluargana lah bagi ukurna. Lewat pergumulan hidup. Lewat karir si tertunda. Ya, lalap lah naik-naik jabatanna. Deba lewat utang. Engkau pia tutus beribadah, lid lalap utang. Rutang lalap. Melala hal banci ipake Tuhan untuk menguji iman kita. Sampai kadang-kadang kita berpikir, Tuhan engkau aku sungguh-sungguh, aku engkau tutus, aku engkau setia. Engkai maka lalap lid utangku. Aku engkau setia, gua maka sinuan-sinuanku lalaplah bagi ukurku. Aku engkau setia, anak-anakku gua maka lalaplah bagi ukurku. Anak-anakku lalap nogani, ya macam-macam. Lid gadeba Tuhan, aku engkau setia, gua maka lid lalap masalahku, lalap lid masalahku. Firman Tuhan berkata, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Labu hanya sada bagian ngenca, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Ainda masih alami kita, ibas kita ngeluh ibabo doni ini. Kadang-kadang kita curhat teman-teman, tapi lalit jalan keluar. Kadang-kadang kita cerita teman-teman tapi lalit jawaban. Kadang-kadang kita retoto, engkau kita retoto pe lalit jawaban.
Bagi Rasul Paulus sampai 3 kali ia toto, tapi lalap la ijawab Tuhan, kai si ipindo. Bahkan Tuhan berkata cukup. Jadi kadang-kadang labo kita kurang toto, kadang-kadang labo kita kurang setia, kadang-kadang labo kita kurang sungguh-sungguh. Tetapi memang Tuhan mengizinkan terjadi ibas kegeluhenta untuk menguji iman kita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tujuan si Krina turang resnina nina firman Tuhan dari ketika kita belajar mengikuti kai si kerjakan Tuhan ibas kegeluhenta, ujung-ujungna nina dai MK ketekunan. Kita menjadi orang yang tekun. Kita menjadi orang yang tekun. Maka turang resnina kita tidak perlu takut terhadap ujian iman dalam bentuk berbagai-bagai percobaan. Sadahal si ingat firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. La lebih asa kengasupan. Anak tak saja la pernah si suruh ia baba-baban si siakap kita kin pelabo yang ngasup. Siaka kin pelabo terbabasa labo si berai. Kadang-kadang ngasup kin pe siaka ia si kurangi latih karya kak teta. Sakit karya teta. Maka asa ngasup nangenca si berai. Kita si terbatas si teh turang resi. Apalagi Tuhan si sembah kita, ia pengetahuannya sempurna. Tentu ngasup ndu ras ngasupku beda-beda. Kengasupan ndu, kesanggupan ndu ras kesanggupanku berbeda. Jadi ulah kita banding-banding. Lebih sungguh-sungguh aku ngikut Tuhan. Uga maka beratan masalahku asang masalahna. Ia uga maka ringan kel persoalanna aku berat. Tuhan tekna gegeh kengasupan setiap anak-anak. Adi bagi persoalan si ku hadapi kari berikan Tuhan membantu mungkinlah kam ngasup. Bagi kape sebaliknya. Adi bagi persoalan doi kari berikan Tuhan membangku, aku pelaka ngasup. Maka ulah kita berbanding-banding. Ulah kita berbanding-banding. Kita harus belajar menerima kai saja si kerjakan Tuhan ibas kegeluhenta. Bagi pujian sindekan kita rusur Tuhan tidak pernah salah. Sada keyakinan Tuhan tidak pernah salah. Aku pernah kudahi anak kami ke Medan ingan kosna. Ia 2 kala ibas ingan kosna dai. Kita kan teman kosna dai pe anak hamba Tuhan ka, anak pendeta megah kal koaka. Jadi kusalamkanlah kari penukur kerupuk lagi nate ikut orang resmi. Ibas koncang kulit 2 sen, sadar ga 2.000, sadar ga 50.000. Radu baru. Kita kan kami ngerana-ngeranai lana ku inget. Muat kami lawas si ku inget ku salamkan menbana. Tetap kelukurku ku salamkan nakku tukur kari es deh nih. Meriah kalau kurna kepaikan harga 2.000 turangas. Kenca kami ndauh ibas ingan kos denari ku cekuh koncangku kunen gua makar harga 50.000 si tadi. Berarti si ku salam kendai harga 2.000. Galang kal takalku. Ya. Bangga kakal de aku dalam kenca terang rasenina. Terakap kel karya kak nateku. Kebaikan harga 2.000. Mis ku telponi nakku salah dai aku. Kirimkan nomor rekening dia
gelah ku ganti. Akhirnya aturan dari harga 50.000 ku kirim ke jadi 100.000. Salah. Tulus kalau aku untuk memberi, tetapi banci salah. Sebab kayak pengetahuanku terbatas. Ku akak erkilat, asal erkilat nggo 50.000, 2.000. Tapi Tuhan si sembah kita, lah mungkin salah. Ya salah aku, silap nina Tuhan. Atur nandai pencobaan si labo men Bapak Nia harus nandai men Bapak Davin salah aku nina Tuhan. Lah mungkin Tuhan salah, silap. Tuhan tidak pernah salah. Kita rusur ngedeken puji ini. Tuhan tidak pernah salah. Kita saja ngerusur merasa Tuhan harus namindai sinuan-sinuan kue meherga. Sebab isuan pemerintah ito-token lebih. Janah aku asal lid sen hasil sinuan-sinuanku. Ku galari, ku ulihkan persepuluhan milik Tuhan. Maka harus nandai sinuan-sinuan kue berhasil. Si akap Tuhan tentu beda. Tuhan punya pertimbangan. Tuhan punya pemikiran. Tuhan punya rencana yang tak mungkin salah. Maka turang rasnina kita perlu mengingat bahwa kai saja peisi terjadi ibas kegeluhan tai. Tujuan Tuhan hanya satu, untuk menghasilkan ketekunan ninandai. Dan pada akhirnya menghasilkan kesempurnaan iman sejati. Yang berguna, berbuah, dan tak kekurangan suatu apapun. Nina ibas ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apa. Tujuannya sekal baik. Gelahna iman kita menghasilkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu kita memperoleh buah yang matang. Kamsi kujumaku rumah pe perlu ketekunan. Di suandu tomat langa sewaktuna erbuah ruah ka ganti lacina. Langa sewaktuna erbuah ganti ka bontis. Adilah tekun labo banci berhasil. Maka adi suandu lacina harus kam tekun sampai lacina erbuah sampai ia menghasilkan buah yang matang. Maka idayakan kutiga. Kujuma pedahinta harus tekun. Erkini teken pe bagai yuji Tuhan kita gelah kita jadi kalak si tekun. Janah ketekunan merbahanca kini teken tai erbuah. Aku ngokat 10 tahun erkini teken lalap langar buah, ya. Mungkin kini teken 20 tahun maka berbuah. Berarti kamu harus bertekun selama 20 tahun. Ya aku ngokak 20 tahun, gua ada maka lalap langar buah. Ya mungkin tiap jelma buahna berbeda-beda. Kini teken setiap orang, iman setiap orang, buahna berbeda-beda. Dan menghasilkan buah yang bagus. Kepercayaan Ayub diuji dan menghasilkan buah yang bagus. Beda. Sama-sama diuji, tetapi buahnya beda. Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Sementara Abraham tidak harus kehilangan Ishak. Padahal sama-sama diuji. Firman Tuhan berkata, Kejadian 22, Ishak diganti. Tuhan sediakan domba. Tapi ketika Tuhan menguji Ayub, 10 anak-anak Ayub hilang, mati. Tuhan tidak ganti. Tapi Tuhan ambil. Jadi ujian setiap orang berbeda-beda.
Ada yang Tuhan izinkan rugi, betul-betul rugi. Ada yang Tuhan izinkan kena tipu, betul-betul kena tipu. Sehingga kita berpikir, kenapa Tuhan tidak tolong sehingga tidak kena tipu? Ada orang mau ditipu, tetapi dia tidak jadi kena tipu. Sehingga dia berkata, puji Tuhan, aku mau ditipu tapi Tuhan tolong. Lalu kita berkata, kenapa yang lain tidak Tuhan tolong? Kenapa yang lain Tuhan izinkan kena tipu? Sementara aku ditolong, tidak jadi kena tipu. Nah, Tuhan punya hikmat yang sempurna. Tetapi turang rasenina tujunna kerinaai gelah kita memiliki iman yang sempurna. Matang, menghasilkan buah yang sempurna. Yang terakhir, kita perlu sadar bahwa Tuhan adil. Jangan ada di antara kita berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa yang lain Tuhan tolong, aku tidak? Kenapa yang lain Tuhan berkati, aku tidak? Kenapa yang lain Tuhan limpahkan berkat, aku tidak? Tuhan tidak adil. Tetapi firman Tuhan tadi berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jalanilah proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Adi gundari susah akan dalani wari-wari enda. Jalani dengan bersyukur. Mungkin sampai detik enda kamla pernah berhasil. Kujuma kamla pernah berhasil. Jalani terus dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi kesanggupan kita. Kita sedang berada di situasi pandemi corona ini, virus corona ini. Kita tidak bebas beribadah. Melalak-alak mengeluh, Tuhan tolong, gelah kami bebas beribadah. Marilah kita belajar mengeluh. Kita nikmatilah ibadah seperti ini. Kita nikmatilah ibadah apa adanya. Dengan latar belakang seperti ini. Kita biasa ibadah dengan full band. Mungkin ada gereja ibadah dengan lampu kelap-kelip. Mungkin biasa kita ibadah dengan sorak-sorai, ratusan orang hadir. Sada kemegahan memang. Tetapi adi Tuhan izinkan gundari kita ibadah rumah baginda. Ya nikmatilah. Mungkin bancikan beribadah sambil minum kopi, ya puji Tuhan. Nikmatilah ibadah sambil minum kopi. Mungkin bancikan ibadah sambil rebahan, sambil tidur. Jarang-jarang kangkam kari banci ibadah janah relembut, berselimut. Ya nikmatilah. Jarang-jarang kita banci ibadah hanya piga-piga kala saja. Berhentilah kita mengeluh Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan mau, jangankan 1 bulan, 1 hari pun corona ini bisa berhenti kalau Tuhan mau. Jadi belajarlah kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Kita nikmati ibadah apa adanya. Kita nikmati hidup kita dalam keterbatasan. Terbatas, kita labanci kerja-kerja, pesta. Kita labanci berkunjung, kujah kujenda, terbatas. Ya kita nikmatilah hidup apa adanya. Dengan satu keyakinan ketika waktunya tiba, Tuhan akan tolong kita sehingga ketakutan kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Iman yang sempurna, iman yang menghasilkan buah, iman yang menghasilkan ketekunan. Iman yang menghasilkan berkat-berkat sirahna ibas Tuhan hari. Turang rasenina laku tekai si hadapi indu genduari.
Tetapi marilah nikmati. Nikmati ketakutan du. Nikmati penakit du. Nikmati persoalan du. Nikmati kekurangan du. Nikmati kesulitan-kesulitan si hadapi du. Gundari. Ya. Berhenti kita mengeluh. Berhenti kita bersungut-sungut. Tapi marilah kita jalani hari-hari ini dengan semangat. Kita maju terus dalam Tuhan. Walaupun ibadah dengan cara yang sederhana, tapi kita tetap nikmati ibadah ini apa adanya. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan pasti memberkati kita. Sini kesada pujian men Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kai saja pesi hadapi kita, Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga kita akan menemukan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan si hadapi kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan Rasenina, apapun yang kita alami saat ini, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita melewati persoalan-persoalan kegeluhan ini. Tuhan berjanji menyertai kita sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Ujian terhadap iman kita tujuannya adalah untuk menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, dan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Mari kita naikkan pujian ini. Imani kekuatan kita ada di dalam Yesus. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita dalam menjalani hari-hari ini. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, oh, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa Surgawi, kami ngombagikan firman-Du. Meteraikanlah firman-Du ibas pusuh kami Tuhan. Uga pape keadaan anak-anak-Du genduari. Persoalan-persoalan si hadapi kami genduari. Lalit
tujuannya untuk membinasakan kami. Tetapi kerina tujuannya gelah kami bertekun ibas Tuhan. Jana ketekunan menghasilkan buah yang matang dan sempurna. Maka meteraikan perkataan ibas pusuh kami. Biarlah kami belajar untuk bersyukur, menikmati setiap proses kerjakan ibas kegeluhan kami. Kuatkan kami hamba-hamba, kuatkan kerina sidang jemaat Tuhan. Gelah ulalit di antara kami si mengeluh, ulalit di antara kami si bersungut-sungut. Tapi biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Hamba ndungo ngading rana, biarlah Roh Kudus terus berbicara. Ibas pusuh kami skala-skala, sehingga firman du berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati kerina sidang jemaat du Tuhan, ija saja ia banci menikmati firman, baik lewat siaran live streaming indah maupun lewat liturgi bacaan singgo ibagikan. Biarlah kerina kami dikuatkan, kerina kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Tuhan memberkati anak-anak Andu sepanjang minggu ini. Ya banci menikmati kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan hari lepas hari. Minggu depan kembali kami akan beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Berkati kerina hamba-hamba Andu sehingga muat bagin ibas pelayanan indah. Nusurlah pasu-pasundu man kerina kami hamba-hamba Andu. Berkati keluarga beberi kami liten pesi banci hadir bersama-sama kami. Berkati keluarga indah, berkati usahana pendahina tiap-tiap hari. Berkati anak-anak pesi percayakan du di tengah-tengah jabuna. Endam toto kami Tuhan, yahiri kami ibadah kami. Serahkan kami geluh kami kubastanu. Kerina pengorbanan anak-anak du ibaswari indah. Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda dari sorga. Dengan penuh ucapan syukur, kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Turang rasnina mari siang katanta, celokan pasu-pasu ibas Tuhan hari. Maka nusrema pasu-pasu damai ibas Bapa di batan hari. Perkuah perkelengate Tuhan ta Yesus Kristus. Persadanta sinteguh ibas kuasa kesahna si badia. Nusurlah namani kita skala-skala. Mulai baswari indah seh maranata, bahkan seh rasa lalap. Ku kasalah. Alaukanlah pasu-pasu indah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan
Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya.